Tsumma qala hafizahullahu taala tahrimud dukhuli 'ala nisa. Haramnya masuk ke perempuan yang bukan mahram. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyakum wad-dukhula 'ala nisa. Faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah afara'aital hama? Qala alhamu al-maut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, waspadalah kalian jangan masuk ke perempuan, yakni dalam keadaan mereka tidak memiliki mahram. Maka ada seorang seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau dia masuk ke alhamu, kerabat suaminya? Alhamu adalah kerabat suami, ya, yakni saudaranya suami, omnya suami, keponakannya suami. Nah, itu namanya alhamu. Bagaimana kalau seorang perempuan ngumpul dengan alhamu, kerabat suaminya, yakni kerabat suami yang bukan mahram? Kalau orang tua suami kan mahram dia. Yang dimaksud dengan hamu di sini adalah perempuan berbaur dengan omnya suaminya, saudaranya suaminya, sepupunya suaminya, keponakannya suaminya. Kata beliau, alhamu al-maut. Alhamu itu adalah kematian. Ya, yakni masuknya perempuan kepada kerabat suaminya itu adalah kebinasaan seperti kematian. Ya, kebinasaan seperti kematian. Dan ini membantah semua syubhat yang mengatakan bahwasanya larangan ini hanya berlaku sama kalau bukan keluarga. Ya. Justru karena dia keluarga dekat, keluarga kerabat suami itu jadi perkara yang berbahaya. Kenapa? Karena orang tidak berpikir macam-macam. Ya, tidak berpikir hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi itu bisa menjadi apa? Ya, pintu masuknya syaitan. Ya. Pintu masuknya apa? Pintu masuknya syaitan. Dan sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, demikian pula sahabiah, adalah manusia yang paling suci hatinya. Bersamaan dengan itu tidak ada mereka melakukan ini. Ya, ada orang-orang di zaman belakangan, di zaman sekarang mengatakan, itu dilarang kalau bukan sama keluarga sendiri. Saya kan sepupu kamu sendiri. Saya kan suaminya bibimu, ya. Suaminya bibimu. Masa sama suami bibi sendiri? Ya, bukan itu masalahnya. Karena syariat Islam hukumnya adalah saddud dzari'ah. Menutup celah pintu ke sana. Bukan nanti terjadi. Betapa banyak sudah terjadi sama keluarga sendiri, kan begitu? Ya, itu semua karena dihiraukan ini, diacuhkan ini, ya. Tidak diperdulikan perlindungan syariat sebelum terjadinya ini, saddud dzari'ah. Jelas sampai sini? Maka sahabat dan sahabiah yang mereka adalah manusia yang paling bersih hatinya, paling suci niatnya. Bersamaan dengan itu mereka tidak sembarangan masuk kepada perempuan yang bukan mahramnya. Baik, kemudian yang terakhir atau dua hadis terakhir. Qala hafizahullahu taala tahrimu musafahatin nisa ghairil maharim. Larangan berjabat tangan dengan perempuan yang bukan mahram. Pokoknya bukan mahram. Mau perempuannya tua atau muda, mau masih hidup ataupun sudah meninggal. Nah, dilarang menyentuh perempuan yang bukan mahramnya. Perempuannya masih muda atau sudah tua, ya. 6. Masih hidup atau meninggal. Dan kata an-nisa di sini sama seperti rijal. Perempuan dikatakan nisa kalau sudah baligh. Maka menyentuh anak kecil perempuan tidak masuk dalam larangan. Ya, walaupun bukan mahramnya, sepupunya misalnya. Sepupu bukan mahram. Tapi kalau masih kecil tidak apa-apa. Ya, tidak ada masalah. Karena kata an-nisa itu untuk yang sudah baligh. 6. Kecuali kalau kecil juga tapi yushtaha bihi, belum baligh tapi badannya besar, belum baligh tapi sampai dalam taraf laki-laki punya hasrat kepadanya, maka ini tidak boleh. Jadi patokannya bukan masalah balik tidak balik, tidak boleh menyentuh itu. Tapi patokannya apakah yushtaha bihi, orang punya syahwat kepadanya atau tidak. Walaupun belum balik, tapi kalau sudah punya orang sudah bisa tertarik kepadanya, maka hukumnya tidak boleh disentuh. Jelas ya? Jadi patokannya bukan balik atau tidak balik. Taib. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni la usafihun nisa. Saya tidak pernah menyentuh perempuan atau berjabat tangan dengan perempuan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, wallahi ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yada imra'atin qat. Kata Aisyah radhiyallahu anha, demi Allah, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyentuh tangan perempuan manapun. Ya, beliau hanya hatta dalam berbaiat. Baiat itu asalnya salaman. Beliau kalau sama sahabat salaman. Ya, baiat. Kalau baiat banyak orang, wakil kabilah misalnya dibaiat, mencakup semua di belakangnya.
Ya. Tapi ketika bayat, beliau tidak menyentuh tangan perempuan, melainkan mereka hanya menjulurkan tangan mereka. Ya, ini pada akad seperti ini yang selayaknya asalnya jabat tangan orang, Nabi tidak lakukan. Ya. 6. Dan Nabi SAW adalah manusia yang paling suci hatinya. Ya, menunjukkan masalah jabat tangan tidak ada urusannya dengan niat. Patokannya adalah mahram atau bukan mahram. Apakah mungkin muncul ketertarikan atau tidak? Ya, ini kalau yang belum balik maksudnya. Ya, mahram atau tidak atau bukan mahram. Dan pembahasan tentang mahram tentunya ini dibahas di tempat yang lain. Taib, summa qala hafizahullahu taala al-khulwatu bil mar'ati wa safaruha bila mahram. Berkhalwat berduaan dengan seorang perempuan, ya, dan safar tanpa mahram. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa la tusafiranna imra'atun illa wa ma'aha mahram. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang lelaki berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, dan janganlah seorang perempuan melakukan safar kecuali bersama dengan mahramnya. Kecuali bersama dengan apa? Dengan mahramnya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhluwanna rajulun bimra'atin la tahillu lahu fa inna syaitana salisuhuma. Janganlah seorang lelaki berduaan dengan perempuan yang tidak halal baginya, yakni bukan mahramnya, karena setan akan menjadi yang ketiganya. Taib, ini saya kira jelas. Larangan khulwat berduaan dengan perempuan yang bukan mahram, sebagaimana larangan untuk ikhtilat bercampur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Ini semua adalah perkara yang diharamkan dalam syariat Islam untuk menutup pintu kepada perzinahan, ya, untuk menutup pintu kepada kerusakan, ya. Larangan untuk berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Demikian pula larangan perempuan untuk safar, ya, untuk safar tanpa apa? Tanpa mahramnya. Ini juga perkara yang diharamkan. Jelas ya? Wallahu taala alam bisawab. Dan ada satu kondisi di mana diperbolehkan seorang perempuan safar, ya, tanpa mahram laki-laki, tanpa mahramnya, ya. Atau sebelum kita bahas, yang dimaksud dengan mahram di sini adalah laki-laki balik. Ini laki-laki balik. Jadi bukan mahram di sini. Mahram dalam safar itu beda dengan mahram dalam pembahasan lain. Mahram dalam safar adalah laki-laki balik. Jadi kalau laki-lakinya belum balik, itu bukan mahram, anak dia masih kecil, itu bukan mahram, ya. 6. Atau misalnya sudah balik tapi sama-sama perempuan, dia sama ibunya, ini kan bukan mahram dalam perjalanan. Ibu memang mahram, tapi dalam perjalanan dia bukan mahram. Kenapa? Karena mahram dalam perjalanan adalah laki-laki balik. Tentunya ilatnya sudah jelas untuk memberikan perlindungan. Jelas sampai sini ya? Jadi definisi mahram dalam safar adalah laki-laki dan balik. Biar balik kalau perempuan itu bukan mahram. Ya, biar laki-laki kalau belum balik juga bukan mahram. Laki-laki dan balik. Kemudian tentunya safar tanpa mahram ini dilarang pada dasarnya kecuali dalam keadaan-keadaan darurat. Dalam keadaan apa? Darurat. Dia harus safar, tidak boleh tidak. Ada hal yang sangat mendesak penting. Ya. Misalnya dia menikah, ya, dengan orang, dibawa ke kampung suaminya, meninggal di sana, tidak ada keluarga yang lain di sana, sendirian, ya, maka pada dasarnya yang paling afdal dijemput tentunya. Tapi kalau tidak ada, ekonomi tidak memungkinkan, ya, darurat, maka dia diperbolehkan pulang sendirian. Darurat, itu perkara darurat namanya, ya. Adapun perkara-perkara yang dikecualikan lain, semisal dalam ibadah haji, para ulama mengatakan dalam haji yang wajib, bukan haji sunnah. Yani ini ada perempuan punya harta cukup, kesehatan maka disunnahkan dia menyegerakan haji. Nah, tapi dia mau haji tidak ada mahramnya, suaminya enggak, dia belum punya suami, atau suaminya enggak cukup uangnya, atau enggak ada yang bisa mana-mananya, ya, maka diperbolehkan dia safar, ya, untuk haji. Minimal ada 2 orang perempuan lain bersama dirinya. Minimal ada 2 orang perempuan lain bersama dirinya. Itu sudah cukup menjadi mahram dia untuk haji. Kenapa? Karena haji ini adalah kewajiban. Jelas sampai sini, haji ini adalah kewajiban dan dia sudah wajib melakukannya. Ya, dia sudah wajib melakukannya. Ya, maka kata para ulama, termasuk safar maksiat adalah safar pergi haji, ya, safar pergi haji tanpa disertai dengan 2 orang perempuan yang lain. Kapan sudah ada 2 perempuan yang lain, maka itu sudah mengkafar
mahram dia untuk haji. Ini khusus untuk haji, bukan umrah. Kalau umrah kan sunnah, haji ini yang wajib maksud saya. Jelas ya? Jadi para ulama memberikan hukum ini hanya dalam masalah haji tok. Ya, bukan masalah umrah. Kalau umrah kan sunnah, tidak bisa melakukan hal yang dilarang untuk melakukan untuk amalan yang sunnah. Adapun haji, kalau hajinya haji wajib, haji pertama kali, maka apa yang diterapkan di negara kita, dan ini yang dipegang oleh para ulama, yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah dalam hal ini, dan ini yang diamalkan di negara kita, bahwa rombongan itu sudah menjadi mahram bagi perempuan tersebut. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Baik, alhamdulillah ini selesai ya, satu bab yang terakhir, satu hadis terakhir. Qala hafizahullahu taala